Jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dan kita manfaatkan sebisa mungkin untuk benar-benar mengerjakan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang yang beriman, kita yakin dan percaya bahwa sungguh hidup di dunia ini tidak kekal. Akan ada hidup setelah mati dan akan ada akhirat setelah dunia. Akan datang waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan maka akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah ibadah yang bernama puasa. Dan ibadah puasa itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya adalah 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar melahirkan, mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrul madrasah. Ramadan adalah bulan pembinaan, di mana Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan akan mendidik, melatih kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Itu tidak bisa hanya dengan 1 hari, tidak bisa hanya dengan 1 kali ibadah, tidak bisa dengan hanya 1 kali pelatihan, tapi melalui ibadah puasa Ramadan, baik di siang harinya dengan ibadah puasa, di malam harinya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. 1 bulan penuh diharapkan orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa setelah keluar dari Ramadan akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka saudaraku jemaah Jumat, kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga, yang dari bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. InsyaAllah beberapa hari lagi Ramadan akan datang menjumpai kita. Maka kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan kita jadikan kesempatan untuk membina dan menjadikan insan yang bertakwa. Maka oleh karena itu yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini jamaah yang dirahmati Allah tidak lain adalah mari kita persiapkan diri kita dengan membuat target ibadah. Dari hari ini kita sudah harus membuat target ibadah.
ketika Ramadan itu datang, maka kita sudah siap untuk melakukan ibadah apa saja yang kita targetkan selama di Ramadan. Yang pertama tentunya, saudaraku yang dirahmati Allah, kita targetkan untuk melaksanakan puasa penuh selama 1 bulan lamanya. Kalau tidak dalam keadaan safar, kalau bukan karena dalam keadaan sakit, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa di siang hari Ramadan. Ibadah yang kedua yang kita targetkan adalah melaksanakan salat sunnat tarawih dengan memakmurkan masjid. Sebisa mungkin, kalau memang tidak ada pekerjaan yang harus kita kerjakan di malam hari, dan kalau memang tidak ada yang harus kita laksanakan di malam hari dan memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah, maka mari kita targetkan selama di bulan suci Ramadan kita laksanakan puasa dan malamnya salat sunnat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan puasa dan yang malamnya mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah terutama salat sunnat tarawih dengan iman dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, target ibadah kita adalah untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sebuah tradisi yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat kita adalah tradisi tadarus Al-Quran. Tradisi tadarus Al-Quran yang dari dulu sudah diamalkan dan diajarkan oleh guru-guru kita harus terus kita jaga. Namun yang menjadi perhatian kalau kita lihat pada hari ini, di mana-mana anak-anak saja yang tadarus. Orang tuanya duduk ngopi, ngeteh, makan kue, habis itu pulang. Yang banyak di masjid-masjid di mana-mana rata-rata suara mik yang kita dengar ke atas, malam anak-anak, pagi ibu-ibu, ayah-ayah, kadang duduk di teras bercerita tanpa melaksanakan tadarus. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur kepada diri kita, kadang kalau bukan karena wirid Yasin, entah kapan kita baca Quran. 1 minggu sekali malam Jumat, itu pun baca Yasin. Kalau pas duduknya di luar di teras bercerita pula kadang. Bukan baca Quran, bukan mengikuti yang di dalam, tapi bercerita pula di luar. Jujur kita pada diri kita, jarang sekali kita buka Al-Quran di rumah. Maka kesempatan bulan suci Ramadan, mari puaskan diri kita. Karena dengan membaca Al-Quran, maka tentu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. 1 huruf dari Al-Qur'an 10 kebaikan, dan itu pun akan dilipat gandakan lagi karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Mari buat target jamaah yang dirahmati Allah, minimal selama Ramadan kita bisa berkhatam 1 kali Al-Qur'an. Kalau tidak sempat karena kesibukan kita, kalau tidak sempat karena banyaknya aktivitas kita untuk mencari nafkah sebagai kewajiban sebagai seorang suami, tak sempat membaca, orang Labuhan Batu bilang pinomat. Pinomat mendengarkan Al-Quran pun, karena orang yang membaca dan orang yang mendengarkan Al-Quran sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Mendengarkan Al-Quran bisa dari HP kita, dari YouTube yang kita buka, dari HP kita, dari TV kita pada hari ini, bisa untuk mendengarkan Al-Quran asalkan ada kemauan. Selama perjalanan di dalam mobil, dalam kendaraan kita, yang kalau selama ini kita putar musik dari Rantau sampai ke Medan, musik 24 jam, maka bisa kita ganti dengan murattal Al-Quran, bisa kita ganti dengan mendengarkan tausiah ustadz-ustadz kita yang tujuannya tidak lain adalah kita isi Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa nilai dan makna pada diri kita. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyambut Ramadan, tradisi yang baik juga yang diamalkan masyarakat kita adalah tradisi punggahan, makan bersama menyambut bulan suci Ramadan dalam rangka berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Silahkan untuk bersedekah makanan dan makan bersama,
karena afdhalus sadaqah it'amut ta'am, sebaik-baik sedekah adalah berbagi makanan. Yang berikutnya adalah ziarah kubur. Walaupun tidak ada waktu yang ditentukan untuk berziarah kubur, tapi setidak-tidaknya bagi orang yang kubur orang tuanya jauh, bagi orang yang mungkin belum ada kesempatan untuk berziarah, ia jadikan momentum untuk menyambut Ramadan atau momentum hari raya Idul Fitri nanti untuk berziarah ke makam orang tua. Sampaikah doa kita ketika kita berdoa dari di rumah kita? Jawabannya tentu sampai. Tapi ketika kita berada di pusara orang tua tercinta kita, maka rasanya tentu akan berbeda ketika kita berdoa dari rumah kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satu adab ketika masuk ke dalam kubur itu untuk berziarah adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, as'alullah lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ucapan salam. Kenapa kita diperintahkan mengucapkan salam? Itu menunjukkan bahwa orang ruh yang ada dalam kubur itu mendengar ucapan salam kita. Maka sesampainya di kubur kita jaga akhlak kita. Kita berdoa dan kirimkan bacaan Al-Quran kita. Minimal Ummul Quran Al-Fatihah, Suratul Ikhlas 3 kali. Kalau bisa membaca surah Yasin afdal, tapi kalau tidak minimal Al-Fatihah. Kita mohonkan agar kiranya orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, kiranya mendapatkan ampunan Allah. Dan sebagaimana kita berbahagia menyambut bulan Ramadan, berbahagia mereka di alamnya menyambut bulan yang mulia ini. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita buat target ibadah kita agar Ramadan benar-benar mempunyai nilai dan makna pada diri kita untuk menjadikan insan yang bertakwa. Maka tradisi-tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka sunnah kita lakukan, yaitu tradisi punggahan bersedekah makanan dan berziarah kubur untuk mendoakan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.